Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Bait Ustaz Haji Ali Sata, dan yang saya hormati Pak Ustaz, ya Ustaz Satibi, Ustaz Bahar, Ustaz Buhari, Ustaz Ibad dan lain-lainnya, dan Ustaz-Ustazah yang di dalam juga. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberi kita kenikmatan sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir ke majlis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai ibadah kita, syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Dan yang kedua, salawat berkaitan salam tidak bosan juga kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedikit kita kurang lebih 10 menit kita kajian untuk mengambil fadilatul min thalibil ilmi, fadilah daripada menuntut ilmu. Untuk mengulang daripada kajian sebelumnya, yakni masih masalah tentang fardu wudu, yang mana fardu wudu itu kemarin ada 6, yakni niat, basuh muka, basuh tangan, basuh sebagian daripada kepala, kaki, dan tertib. Yang mana 6 ini, 1 niat itu dalilnya daripada hadis, yakni innama a'malu binniyat. Sedangkan 4 itu dari Al-Quran, yakni basuh muka, tangan, kepala, kaki. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'sikum wa arjulakum ila ka'baini. Itu dalil daripada 4 rukun itu. Sedangkan tertib ini 2 dalilnya, yakni pertama Al-Quran tadi yang telah kita sebutkan atau bacakan, dan yang hadisnya yakni abda'u bima bada'allahu bihi, yakni Allah telah memulai dengan apa yang Allah mulai. Itu tertib 2 dalilnya tentang tertib. Kemarin sudah 2, yakni niat dan membasuh muka. Sedikit ulang, niat ini ada syaratnya. Yang pertama syarat niat itu al-ilmu manawa, berilmu atau mengetahui orang yang berniat. Jadi niat ini syaratnya yakni mengetahui apa yang niatkan. Kita ingin wudhu, berarti dia harus tahu itu wudhu itu bagaimana, yakni basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, atau membasuh daripada kaki. Nah, dia harus tahu. Sama seperti lain, seperti niat sholat nih, kita harus tahu dulu sholat itu bagaimana. Jadi saat yang niat itu mengetahui apa yang diniatkan. Yang kedua, syarat niat itu adalah al-islamu, Islam. Wala yasiru kafirun, maka tidak sah orang kafir itu niat walaupun dia betul niatnya. Selanjutnya daripada syarat niat itu al-tamyizu, tamyiz, yakni bisa membedakan. Wala yasihu sabiyun, maka tidak sah niatnya orang yang anak kecil. Itu sebagian daripada syarat niat. Kemarin muka ini udah tahu daripada panjang dan lebarnya, yakni minal mana bitisari ila muntahil zakani, dari tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Kalau kita lihat ini kan biasanya kan lebih panjang daripada lebar ya, AP atau apa. Tapi ada lebarnya lebih panjang daripada panjangnya muka tuh. Kalau ukuran muka itu sejengkal, dari ini jengkal sampai dan ujung dagu. Tapi kalau lebarnya itu 1 jengkal 4 jarian. Kalau aku percaya cobalah jengkalin. 4 kali masing-masing. 1 jengkal 4 jari, kurang lebih gitulah lebarnya. Jadi lebarnya lebih panjang daripada panjangnya. Itu tentang muka. Mau punya muka, Nah. ada muka. Ini itu. Jengkal kan? Sikilan itu mas. Sekilan ya, sekilan kalau bahasa Indonesia jengkal kan? Nah, jengkal. Oke, Dia sikilan. lanjutkan lagi daripada selanjutnya, yakni asalisu min fardil wudu'i gaslu yadaini ilal ka'bain. Di sini kalimatnya gaslu. G sin lam. G-nya itu berhakat apa? Fathah ya.
itu artinya membasuh. Tapi kalau kehnya pahakat domah gus lu mandi artinya. Makanya beda hakat beda makna, hanya beda hakat aja kan. Gaslu sama guslu. Kalau gaslu membasuh, tapi kalau guslu mandi. Lalu bagaimana kita membedakan kalau seandainya kita kuning itu enggak ada kan tuh hakatnya? Kata buduan ya, lihat sigatul jumlah, lihat bentuk jumlahnya. Kalau seandainya di bawah di setelahnya gaslu itu Idul Fitri atau Idul Adha berarti guslu betul. Tapi kalau setelahnya itu ya ada ini kan atau lain berarti gaslu itu bacanya. Jadi melihat sigatul jumlah, bentuk jumlahnya. Yakni yang ketiga daripada rukun wudu adalah membasuh tangan sampai siku. Semuanya pakai tangan kan? Pakai tangan semuanya ya. Pakai tangan. Nah, sunnah daripada membasuh tangan itu dari ujung dulu, dari ujung sampai ke siku. Boleh gak di tengah? Boleh. Tapi nggak dapat kesunahannya. Nggak dapat kesunahannya. Batasan siku. Batasan siku itu tekukan. Nah, makanya ada ulama berkata katanya la yatimul wajib bahwa wajib tidak akan sempurna wajib itu kecuali menyempurnakan yang wajib itu. Berarti wajib juga lebih pada siku. Kita punya siku kan? Tuh. Jadi kita lebihkan dikit. Nggak bisa kan kita ngepasin umpamanya ambil karet umpamanya atau benang ikat sini batas siku. Nggak bisa tuh. Maka wajib kan dilebihkan dikit. Nah, sunnah lagi lebih banyak lagi biar bercahaya nanti katanya. Baik ketiak. Lalu kalau ada permasalahan nih, umpamanya ada permasalahan. Kalau seandainya nggak punya siku bagaimana? Lurus aja, nggak ada siku umpamanya kan? Kayak apa tuh? Robot umpamanya nggak ada sikunya, lurus aja. Lalu bagaimana kita mengukur? Yakni mengukurnya dengan adat. Adat itu kebiasaan. Di mana letaknya siku itu? Berarti siku itu kurang lebih 2 jengkal kalau kita ukur. Kita 2 jengkal dari ujung 2 jengkal tuh. Jadi tidak dari bawah, maksudnya dari jari itu. Oh, yang di bawah 2. Kurang lebih 2 jengkal daripada ujung jari. Malah tidak bahasa jengkal. Jengkal itu kan bahasa Indonesia ada. Jingkol. Kalau jingkol itu beda lagi. Jaring lain. Garing. Tambau lah. Jadi seandainya ada permasalahan, sikunya nggak ada, jadi umpati adat, ikutin adat. Ikutin adat. Adatnya di mana siku biasanya kan kurang lebih 2 jengkal ada. Iya. Seandainya umpamanya sikunya itu di atas umpamanya ada sikunya cuman di atas umpamanya di bawah dekat keteknya lah. Jadi kita sampai situ membasuhnya karena perintahnya kan sampai siku ila kepainin tuh dalam Al-Quran itu disebutkan juga tuh kan Tangannya buntung bang. kalau seandainya tangannya buntung kalau ada permasalahan di tangan buntung kan dalam Islam tuh ada hukum Islam. Kalau seandainya mencuri kan dibuntung tangannya tuh kan. Tapi ada ukuran juga yang dicuri itu. Kalau yang mencuri 1 gelas aqua belum dibuntung ya, ada ukurannya. Atau ukurannya kurang ingat juga tuh berapa? Ada yang tahu nggak ukuran hingga dibuntung tangan tuh? Lu detail lah lo kok. Gitu lah. Sesuai untuk 1 juta buntung tangan. Jadi cara motornya pun itu ada aturannya. Pertama dulu ini apa namanya nih? Seinsel nih. Sendi. Nah, segitu dulu potongnya. Lawan. Habis itu kalau umpamanya dia mencuri lagi, potong lagi sebelah kirinya. Sebelah kirinya dipotong lagi. Kalau motong lagi, berarti sebelah kanan lagi tuh sampai siku. Nah, berarti 3 kali itu mencurinya tuh. Nah, dan seterusnya. Kalau 4 kali kan sampai siku kiri pula tuh kan. Nah, seandainya kena dipotong, umpamanya potong sampai sini, berarti kita wajib membasuh sisanya. Dari sisanya itu sampai siku wajib untuk membasuhnya. Jadi dari yang potong itu wajib membasuh daripada sampai sikunya yang sisa sampai sikunya. Umpamanya potong sampai sikunya, ujung siku umpamanya, itu ujungnya itu masih wajib membasuhnya. Masih wajib membasuhnya karena itu termasuk batasan siku, karena wajib juga batas siku itu dilebihkan. Sikunya dia, pokoknya gini nih, tetap orang. Nah, tinggal sini. Sunnah membasuh sisanya. Sunnah membasuh sisanya. Kalau sikunya nggak ada, sunnah membasuh sisanya. Akan disiku lagi. Nah, itu tentang daripada membasuh 2 tangan.
Al-rabi'u min furudil wudu'i, yang keempat daripada perwudu apa? Mashu sa'imin raksi, membasuh sebagian daripada kepala. Punya kepala kan? Nah. Buang kepala. Ya. Punya kan? Ya, punya kepala. Punya kepala. Ini Imam Syafi'i mengatakan minaraksi sebagian aja. Seandainya sehalai pun dah sah itu. Sehalai pun dah sah daripada bagian kepala. Bagian kepala mana? Ya bagian kepala di bawah daripada telinga itu bagian kepala. Nah, di mana yang kita biasanya kan kita basuh di depan aja kan? Depan aja. Boleh di belakang, boleh. Belakangnya boleh nih. Penting basuh kepala. Sayapnya jembul. Ya, kalau ada punya jambul rumahnya. Basuh ya sampingnya atau kepala belakangnya. Boleh. Penting masih bagian kepala. Nah permasalahannya mun bebini bang rambutnya panjang, antara jenan. Oh, kalau seandainya perempuan membasuh rambutnya yang panjang itu nggak sah di ujungnya. Seandainya panjang tuh, digalongi apa namanya itu galong tuh? Diikat ya, diikatnya cuman sampai kepala nih, masih bagian kepala. Bagian kepala itu masih nggak sah karena kalau dilepas itu nggak bagian kepala lagi. Nah, kalau di ujungnya tuh nggak bagian daripada kepala lagi kalau dilepas. Kalau memang sebagai tadi hanya sedikit aja, walaupun satu lebak. Namanya kepala nggak rambut, kulitnya yang kepala kan. Kalau nggak ada rambutnya kan kulitnya kan tuh. Nah, yang penting bagian kepala masih hubungan masih kepala tuh. Kalau Imam Malik itu cara membasuh rambutnya atau kepalanya itu diusap semuanya. Masuk kuluhum, oh ya, gini, tuh, gini, usap, balikin lagi gini. Kalau rambut panjang nggak bisa, kalau pendek bisa tuh. Bebininya dingin. Ya. Apa keutamanya Imam Malik ini? Kalau Imam Malik ini kalau wudhu, kalau menyentuh daripada perempuan tanpa nafsu nggak batal. Nah, nyamamnya. Nah, tanpa batal, nggak batal. Oh, Imam Malik. Ada pendapat Abu Hanifah itu membasuh rambut atau kepalanya rubu'ul raksi, seperempat daripada kepala. Kalau kepala itu 100 berarti 25 yang harus dibasuh. Nah, berarti seperempatnya.